Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudul Awalin, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal Universitas Hang Tuah, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Konstruksi dan Stabilitas Kapal. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa atau taruna pelayaran semester 3 dengan kode mata kuliah PK 25330308 berbobot 3 SKS. Kemudian pada mata kuliah ini diselenggarakan dalam 18 pertemuan dengan rincian 16 pertemuan materi tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini membahas beberapa materi. Pada pertemuan 1-8, materi utamanya antara lain konsep dasar konstruksi kapal, dimensi dan bentuk kapal, struktur utama kapal, tekanan pada kapal atau ship stress, struktur lambung kapal, bow and stern region, perlengkapan kapal atau fitting, dan terakhir rudder and propeller. Kemudian pada pertemuan 10-18, taruna-taruna kita mulai membahas materi load line and draft mark, displacement and stability kapal, buoyancy stabilitas inisial kapal atau freshwater allowance, dan stabilitas statik kapal, momen titik berat, dan effect of slack water, trim kapal, dan kapal daya apung cadangan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini ada 2 CPL. CPL yang pertama yaitu CPL nomor 2, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis di bidang teknik permesinan kapal, keselamatan kapal, dan sistem penggerak kapal serta utilitasnya, baik umum maupun khusus, untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan situasi kerja, teknologi, dan regulasi. Kemudian CPL yang kedua yaitu CPL nomor 5, yaitu mahasiswa atau taruna mampu menguasai konsep matematika, fisika, mekanika, termodinamika, kimia industri, ilmu bahan, konstruksi dan stabilitas kapal, serta prinsip-prinsip keteknikan dalam mendukung keilmuan rekayasa permesinan kapal. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang konstruksi dan stabilitas kapal dalam penerapan di bidang ilmu pelayaran. Komponen CPL dan CPMK yang telah tertuang dalam RPS atau Rencana Pembelajaran Semester dan telah disetujui oleh Ketua Program Studi. 3 aspek atau komponen dalam proses pembelajaran yaitu delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA. Materi RPS yang dapat diunduh langsung di portal akademik Hang Tuah Siakat Klur, dan pelaksanaan berupa praktik pengenalan konstruksi kapal di laboratorium dalam alat peraga. Kemudian aspek yang ketiga yaitu interaction. Pada mata kuliah ini bentuk interaksi yaitu komunikasi 2 arah yang melibatkan dosen, taruna atau mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab. Kemudian aspek yang ketiga yaitu asesmen atau penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses melalui kuis atau tugas, proyek individu atau kelompok, serta penilaian sikap sesuai RPS. Selanjutnya penilaian secara sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada kegiatan pembelajaran telah dilengkapi dengan beberapa media, antara lain learning management system serta pembelajaran terintegrasi melalui Siakat Klur atau Edlink. Dalam proses pembelajaran yang diterapkan adalah experimental learning serta project based learning dengan metode presentasi dan alat peraga yang mendorong kolaborasi dan kreativitas dalam memahami konstruksi kapal,
guna memperkuat pemahaman pengalaman belajar. Untuk referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini meliputi IMO Model Course untuk Engine Department. Kemudian yang kedua, Ship Knowledge, A Modern Encyclopedia. Yang ketiga, Ship Design and Construction. Yang keempat, Ship Design and Performance for Master and Mate. Selain referensi-referensi di atas, kita juga menggunakan referensi dari jurnal, kemudian update perkembangan teknologi dan kebaruan untuk memberikan informasi kepada taruna jika ada perkembangan teknologi dan inovasi terbaru yang ada di atas kapal. Kemudian berikut ini adalah salah satu rekaman video proses pembelajaran pada mata kuliah konstruksi dan stabilitas kapal dengan materi pada pertemuan pertama, yaitu konsep konstruksi kapal. Selamat pagi. Sudah siap? Siap! Lapor, kelas RPK, jumlah 27, hadir 27, tidak hadir 0, keterangan 0. Siap mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Laporan selesai. Laporan saya terima. Lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat sebat, gerak. Lawan, hadir. Jadi kita memasuki awal perkuliahan ya. Jadi mata kuliah ini mata kuliah apa? Ada yang bisa memberikan jawaban sesuai jadwal apa belum buka jadwal perkuliahan semester? Jawab sudah. Perkuliahan apa ini? Jawab konstruksi dan stabilitas kapal. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita memasuki perkuliahan, kita buka dulu dengan kontrak belajar ya. Jadi kontrak belajar itu nanti perkuliahan kita terdiri dari jumlah pertemuan ada 16 ya. Terus untuk pelaksanaan perkuliahan nanti untuk penilaiannya ada UTS, ada UAS. Ini persentase penilaian 30% ya. Sisanya ada tugas kuis sama ada kehadiran dan perilaku sebesar 10%. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, ketua kelas tanda tangan untuk kesepakatan kita bersama. Silakan ketua kelas maju ke depan. Ini mata kuliah konstruksi dan stabilitas kapal. Kalau dari judul mata kuliahnya kira-kira nanti kita belajar tentang apa ini? Yang bisa jawab? Ketika kapal bergerak mungkin mengatur keseimbangan kapal seperti itu, Bapak. Mengatur keseimbangan kapal itu dari sisi stabilitasnya. Kalau dari konstruksinya, Jawab. Untuk konstruksi itu rangka atau seperti rangkanya apa itu? Bagaimana desainnya agar kuat, kemudian dan lain-lain menghadapi untuk jalur layar. Oke, ini itu jawaban dari ibaratnya kita asumsikan sebagai orang awam gitu ya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Jadi sebelum kita masuk dalam ke judul mata kuliahnya, saya sebutkan dulu CPL-nya. CPL itu apa? Capaian pembelajaran lulusan. Jadi prodi teknologi rekayasa perkapalan itu juga
memiliki kualifikasi lulusan. Jadi lulusan tersebut memahami beberapa topik yang diperlukan ketika kalian akan bekerja di atas kapal. Jadi CPL pertama itu mampu menguasai konsep teoritis di bidang teknik permesinan kapal, keselamatan kapal, dan sistem penggerak kapal, serta utilitasnya, baik umum maupun khusus. Untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaan, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan situasi kerja, teknologi, dan regulasi. Jadi nanti konstruksi kapal dan stabilitas kapal, kalian akan bertemu dengan beberapa hal. Di situ ada konsepnya, ada keselamatannya, karena konstruksi kalau sebuah kapal konstruksinya tidak memenuhi, otomatis tidak layak laut, gitu ya. Terus perubahan dan situasi kerja teknologi itu, dari perubahan teknologi manusia itu kan alat transportasi akan semakin berkembang, gitu ya. Pasti ada inovasi-inovasi yang dilakukan. Kemudian regulasi itu apa sih? Regulasi adalah peraturan. Jadi setiap perkembangan, setiap ada tragedi atau inovasi itu regulasinya akan mengikuti. Kemudian CPL yang kedua yaitu CPL 5 itu terkait tentang menguasai konsep matematika, fisika, mekanika, termodinamika, kimia industri, ilmu bahan dan konstruksi dan stabilitas kapal, serta prinsip-prinsip keteknikan dalam mendukung keilmuan rekayasa permesinan kapal. Kemudian ada CPMK. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah mata kuliah ini kalian akan mendapatkan pemahaman terhadap mata kuliah. CPMK-nya apa? Dibaca. Mahasiswa yang mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang konstruksi dan stabilitas kapal dalam penerapan bidang ilmu pelayaran. Di bidang ilmu pelayaran. Jadi di bidang pelayaran nanti kita juga melakukan, terutama kadet engine ya. Kalian nanti akan melakukan maintenance, perawatan itu akan dilakukan juga. Gak cuma ngecat geladak aja ya, nanti juga kalau pekerjaan darurat di atas kapal itu kalian harus menangani ya. Oke, selanjutnya ini apa ini? Jenis kapal. Sebelum kita mengenal lebih jauh fungsi kapal ya, pengertian kapal itu sendiri apa kapal? Ini sudah kapal adalah pakai alat transportasi, Pak. alat transportasi. Siap. Adalah media transportasi laut untuk menghubungkan dari satu negara ke negara lain. Oke. Transportasi itu apa? Transportasi adalah memindahkan suatu objek berupa manusia, barang dari ini pelabuhan, gitu ya. Sesuai yang saya tampilkan di sini ada kapal dengan fungsi tertentu, gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah fungsi turunan dari transportasi itu sendiri, atau bisa kita artikan sebagai fungsi bantu, gitu ya. Jadi contoh kapal yang digunakan untuk fungsi tertentu itu seperti apa? Kalau di gambar itu pengeboran kapal tunda, itu kapal yang digunakan untuk fungsi mendukung kegiatan tertentu, bisa berupa kapal, bisa berupa pengeboran minyak lepas pantai, atau mungkin supply tertentu, gitu ya. Tapi fungsi utama dari sebuah kapal adalah fungsi transportasi. Ada pertanyaan? Jelas ya? Apakah ada kapal lain selain di atas ini? Berdasarkan jenis muatannya. Iya. Kapal rescue. Kapal rescue itu kan berarti fungsi tertentu ya, fungsi pendukung. Ya bisa juga transportasi juga, karena dia akan membawa atau melakukan kegiatan apa ini? Penyelamatan, entah itu penumpang atau korban, mungkin korban tertentu, gitu ya.
Ada yang lain? Ada ya? Oke. Selanjutnya. Nah, dari jenis muatan itu, kira-kira penyesuaian apa terhadap kapal itu? Kan muatannya kan berbeda-beda. Ada muatan cair, ada muatan gas, ada muatan kontainer, biji-bijian. Jadi apa yang berubah di situ? Muatan. Cara konstruksi Bapak. Konstruksi, struktur kargonya ya. Jadi kargo suatu kapal itu menyesuaikan dengan muatan yang dibawa. Jadi bisa kita lihat di sini. Kalau yang sisi ini kira-kira kapal apa? Balkairin atau muatan curah biji-bijian ya. Kalau yang ini, Siapa yang keren? kalau dari secara kasat mata kira-kira yang membedakan apa? Dari dua pangkalnya kenapa di situ? Kalau untuk yang terakhir itu sekat-sekat. Dapat sekat-sekat. Oke, kalau yang Balkairin ini memiliki Ruang space ruang yang besar gitu ya. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu alasannya? Oke, coba kalian secara logika aja. Kira-kira apa? Mungkin Bapak, ketika kita menggunakan kapal curah atau balkairin, nanti kita saat berlayar itu bisa memuat yang lebih gitu, Bapak. Muat yang lebih. Bayangkan kalau Balkairin itu banyak sekat. Kira-kira apa yang terjadi kalau suatu kargo gitu ya, kargo muatan biji-bijian itu banyak sekat sekali. Kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Mengurangi kapasitas. Iya. Terus untuk Terus akomodasi, juga untuk proses akomodasi bongkar muat kan susah ya. Bayangkan kalau bijinya itu nyantol atau nyelip ke sela-sela konstruksi kan repot ya. Repot sekali. Kalau bedanya dengan muatan cair bagaimana? karena dia memuat misal bahan bakar biar ketika kapal sedang berada di ombak muatannya juga Beda. berlubang. Selain itu, kalian pernah dengar kasusnya Titanic? Titanic itu kenapa? Kan ini sebuah kapal. Ini kapal kan ya? Ini ruang. Nah, saat Titanic bertubuhkan, ini kan yang rusak ya? Apa yang terjadi? Tenggelam, seluruh kompartemen atau ruangan itu terendam oleh air. Makanya muncul gagasan sekat-sekat ini, membagi ruangan ini, supaya ketika sekat yang terbuat ini bocor, dia tidak membanjiri ruangan. Itulah fungsi teknologi dari pembagian sekat itu. Jadi membatasi air itu supaya tidak membanjiri ruangan teman-teman. Selain juga penopang kekuatan, juga fungsi itu tadi ya. Oke, ini penjelasannya ya. Jadi yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk konstruksi itu satu, ukuran utama kapal ya. Semakin besar, berarti semakin banyak atau semakin kompleks konstruksinya ya. Terus yang kedua, jenis-jenis muatannya, jenis-jenis kapal dengan sifat muatannya. Terus yang ketiga apa itu? Macam-macam bahan profil yang digunakan pada konstruksi kapal. Ini yang perlu kita pahami sebagai orang kapal ya. Kalau ditanya ukuran kapalmu berapa, kalian harus bisa jawab berapa LOA-nya, berapa LBB-nya. LOA itu apa? Length overall. Panjang keseluruhan kapal ya, dari ujung buritan ke ujung haluan. Itu namanya LOA, length overall ya. Kemudian ada panjang lagi, itu antar garis tegak ini yang perpendikular.
after perpendicular sama perpendicular. Jadi di kapal itu ada garis perpotongan. Perpotongan apa? Air. Perpotongan dengan garis Air. air. Garis tegak yang memotong antara garis air dan garis tegak. Garis tegak ini garis maya, garis semu ya. Sama perpotongan ini kan perpotongan. Ya. Terus dialog ujung perpotongan ini biasanya di syarat garis air tertinggi ya, memotong seperti itu ya. Next. Selanjutnya di sini ada apa ini? Ini graf ini tadi garis air ya. Ini yang biru kan air. Terus dari permukaan air ke geladak utama, istilahnya ada Freeboard. freeboard apa itu freeboard? Free itu apa? Board itu apa? Board. Kalau dari bahasa Inggrisnya board itu apa? Papan. Jadi free itu bebas, board itu papan. Atau dalam hal ini lambungnya. Bebas dari apa? Bebas dari air. Jadi freeboard itu adalah permukaan yang tidak terendam oleh air. Sekarang saya tanya, bedanya freeboard kapal tanker dan freeboard kapal kontainer apa? Besaran mana? Kurang tepat. Besaran kapal kontainer. Kan ini dari air. Jadi Tingginya Pak, bukan lebarnya Pak. ya. Jadi sesuai fungsi tadi ya. Ini kan air ya. Nah ini kalau kapal tanker itu memiliki draftnya itu tinggi. Kenapa draftnya tinggi? Karena selain stabilitas, muatan dalam kapal tanker kan bersifat panas. Makanya sebisa mungkin lambung itu terendam oleh air. Seperti itu. Beda lagi kalau kontainer draftnya kan tinggi supaya air tidak Naik ke muatan. tidak naik ke muatan. Paham ya? Siap. Jadi ini ada istilah draft atau garis air, kemudian freeboard atau permukaan bebas. Seperti itu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri ya, jadi hari ini kita belajar tentang apa aja? Jadi sebelum kita masuk konstruksinya, tadi kita sudah bahas tentang jenis-jenis kapal berdasarkan fungsinya, terus berdasarkan muatannya, terus habis itu karakter konstruksi kapalnya, terus yang terakhir tadi tentang panjang, Dimensi lebar kapal, beam atau breadth ya, lebar kapal. Kalau tinggi, depth atau kedalamannya. kedalaman. Oke, jadi ini pertemuan pertama itu tadi ya, kita menjelaskan tentang prinsip kapal itu sendiri, kemudian ukuran utama, prinsip kapal, prinsip konstruksi kapal, terus ukuran utama kapal. Itu pertemuan pertama. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita diskusi tentang konstruksi kapal, karakternya di setiap muatan itu seperti apa ya. Oke? Pertanyaan? Terus jangan lupa nanti kita juga ada ke lab ya, ke lab untuk mengenalkan bentuk-bentuk komponen konstruksi. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Amin. Kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi adalah video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah konstruksi dan stabilitas kapal.
Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah awal atau mata kuliah kompetensi dasar pada keahlian taruna pelayaran teknik permesinan kapal. Mata kuliah tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada taruna tentang komponen-komponen yang ada di atas kapal, bagian-bagian, dan memberikan pemahaman secara teori dan praktik di atas kapal tentang bangunan dan konstruksi kapal. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendiksaintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 7 kepada seluruh tim dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026, tenaga kependidikan, seluruh sivitas akademika dan pimpinan Universitas Hang Tuah Surabaya, dan tak lupa rekan-rekan, kolega, dosen, dan mahasiswa atau taruna yang saya banggakan. Semoga video ini bisa menjadi gambaran aktivitas pembelajaran yang telah selama ini saya lakukan. Dan tak lupa harapan saya dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi khususnya di bidang kemaritiman di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.